Stop! Sebelum Anda menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan anti-aging di klinik kecantikan, dengarkan pengakuan mengejutkan ini. Selama bertahun-tahun, industri kecantikan telah menyembunyikan fakta bahwa ada 3 metode alami yang bisa mengatasi kerutan dan garis halus dengan biaya hanya 1/10 dari treatment mahal mereka. Mengapa mereka tutup mulut? Karena jika semua orang tahu rahasia ini, bisnis mereka bisa kolaps dalam semalam. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak lansia yang terjebak dalam spiral perawatan mahal yang justru merusak barier kulit alami. Akibatnya, kulit menjadi ketergantungan pada produk kimia dan semakin cepat menua ketika perawatan dihentikan. Ini bukan lagi soal kecantikan, tapi soal kesehatan kulit jangka panjang yang sedang dipertaruhkan. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Tips Lansia untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar kesehatan hari ini? Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan diberikan kesehatan yang optimal. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke video kami hari ini. Bagi penonton baru yang baru bergabung dengan keluarga besar Tips Lansia, selamat datang. Kami sangat senang bisa berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat bersama Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi kisah luar biasa dari Ibu Wijayanti, seorang nenek berusia 71 tahun dari Yogyakarta. Ketika pertama kali bertemu dengannya 2 tahun lalu, beliau datang dengan keluhan kulit wajah yang sangat kering, penuh kerutan, dan flek hitam akibat penggunaan produk perawatan mahal yang tidak cocok. Beliau sudah menghabiskan puluhan juta rupiah untuk berbagai treatment di klinik kecantikan ternama. Namun hasilnya justru membuat kulitnya semakin sensitif dan rusak. Yang membuat saya terkejut, dalam waktu hanya 3 bulan setelah menerapkan metode alami yang akan saya bagikan hari ini, kulit Ibu Wijayanti mengalami transformasi yang luar biasa. Kerutan halus di sekitar mata berkurang drastis, kulit menjadi lebih kenyal, dan yang paling menggembirakan adalah beliau tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal untuk perawatan. Sekarang, di usia 71 tahun, beliau terlihat 10 tahun lebih muda dan penuh percaya diri. Kisah beliau membuktikan bahwa alam telah menyediakan solusi terbaik untuk menjaga kesehatan kulit kita. Sebagai praktisi kesehatan yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun, saya sering melihat pasien lansia yang frustrasi dengan hasil perawatan anti-aging konvensional. Faktanya, kulit yang sehat tidak memerlukan bahan kimia kompleks yang sulit diucapkan namanya. Penelitian dermatologi terbaru menunjukkan bahwa kulit manusia memiliki kemampuan alami untuk meregenerasi diri asalkan diberikan nutrisi dan perawatan yang tepat. Masalah utama dalam industri perawatan kulit modern adalah fokus berlebihan pada hasil instan tanpa mempertimbangkan kesehatan barier kulit jangka panjang. Banyak produk anti-aging mengandung retinol, asam salisilat, dan bahan aktif lainnya yang memang memberikan hasil cepat. Namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan kulit menjadi tipis, sensitif, dan kehilangan kemampuan alami untuk mempertahankan kelembapan. Sebaliknya, metode alami yang akan saya bagikan hari ini bekerja dengan cara mendukung proses regenerasi alami kulit. Bahan-bahan seperti kuning telur, madu, dan yogurt mengandung protein, enzim, dan probiotik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk perawatan kulit. Penelitian modern membuktikan bahwa bahan-bahan ini memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan stimulator kolagen yang sangat efektif. Yang membuat metode ini dibenci oleh klinik kecantikan bukan karena tidak efektif, justru sebaliknya. Efektivitasnya yang tinggi dengan biaya yang sangat rendah mengancam model bisnis mereka. Ketika seseorang bisa mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan bahan dapur yang harganya tidak sampai Rp50.000, mengapa harus membayar jutaan untuk 1 kali treatment? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas.
Untuk memahami mengapa metode alami ini sangat efektif, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa kulit mengalami penuaan. Proses penuaan kulit pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama yang saling berkaitan, melemahnya lapisan pelindung kulit dan penurunan produksi kolagen. Lapisan pelindung kulit atau yang dikenal dengan istilah skin barrier adalah pertahanan pertama kulit kita terhadap berbagai faktor eksternal seperti polusi, sinar UV, dan bakteri. Seiring bertambahnya usia, khususnya setelah memasuki usia 40 tahun ke atas, barrier ini mulai menipis dan kehilangan kemampuannya untuk menahan kelembapan. Akibatnya, kulit menjadi kering, kasar, dan rentan terhadap iritasi. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah penurunan produksi kolagen. Kolagen adalah protein struktural yang bertanggung jawab atas kekencangan, elastisitas, dan kelembutan kulit. Mulai usia 25 tahun, produksi kolagen kita menurun sekitar 1% setiap tahunnya. Pada usia 50 tahun ke atas, penurunan ini bisa mencapai 30% dari kadar optimal, yang menyebabkan munculnya kerutan, garis halus, dan kulit yang kendur. Yang perlu dipahami, kedua proses ini adalah bagian alami dari penuaan, namun kecepatannya bisa diperlambat secara signifikan dengan perawatan yang tepat. Inilah mengapa pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada perawatan luar, tetapi juga dukungan dari dalam tubuh menjadi kunci keberhasilan dalam memperlambat penuaan kulit. Banyak produk komersial hanya berfokus pada satu aspek saja, misalnya hanya mengatasi kerutan tanpa memperbaiki barrier kulit atau sebaliknya. Metode alami yang akan saya bagikan bekerja secara menyeluruh untuk mengatasi kedua masalah utama ini dengan bahan-bahan yang aman dan telah terbukti efektif selama berabad-abad. Penelitian dermatologi modern juga menunjukkan bahwa stres oksidatif akibat radikal bebas mempercepat proses penuaan kulit. Bahan-bahan alami seperti madu dan kuning telur mengandung antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas ini, sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap penuaan prematur. Penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki tingkat penuaan kulit yang berbeda-beda, tergantung pada faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Namun dengan konsistensi dalam perawatan yang tepat, setiap orang dapat memperlambat proses penuaan dan mempertahankan kesehatan kulit optimal hingga usia lanjut. Sebelum membahas perawatan dari luar, sangat penting untuk memahami bahwa kulit yang sehat dimulai dari dalam tubuh. Nutrisi yang tepat adalah fondasi dari segala bentuk perawatan anti-aging. Tanpa dukungan nutrisi yang optimal, perawatan luar tidak akan memberikan hasil maksimal. Kolagen sebagai komponen utama yang menjaga kekencangan kulit tidak bisa diproduksi oleh tubuh tanpa bahan baku yang tepat. Salah satu sumber terbaik adalah ikan teri dan kulit ikan. Ikan teri mengandung kolagen tipe 1 yang paling mudah diserap oleh tubuh. Untuk konsumsi yang aman bagi lansia, disarankan mengkonsumsi ikan teri sebanyak 2-3 sendok makan setiap hari. Bisa dicampur dalam masakan atau dimakan langsung setelah direbus. Kaldu tulang adalah sumber kolagen lain yang sangat efektif. Proses perebuskan tulang sapi atau ayam selama 8-12 jam akan mengekstrak kolagen dan mineral penting lainnya. Untuk lansia, konsumsi 1 gelas kaldu tulang hangat setiap pagi dapat memberikan asupan kolagen dan mineral yang dibutuhkan untuk regenerasi kulit. Pastikan kaldu dibuat dari tulang segar dan direbus dengan api kecil untuk mengoptimalkan ekstraksi nutrisi. Vitamin C berperan krusial dalam sintesis kolagen. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak bisa memproduksi kolagen berkualitas. Sumber terbaik vitamin C untuk lansia adalah jeruk, jambu biji, dan brokoli. Jeruk sebaiknya dikonsumsi 1 buah sedang setiap hari, jambu biji setengah buah setiap hari, dan brokoli 100 gram 3 kali seminggu. Hindari konsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada beberapa orang.
Zinc dan tembaga adalah mineral penting lain yang sering diabaikan dalam perawatan anti-aging. Kacang-kacangan seperti almond, walnut, dan biji-bijian seperti biji labu mengandung kedua mineral ini dalam proporsi yang tepat. Konsumsi 1 genggam campuran kacang dan biji-bijian setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Perhatikan bahwa konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada beberapa orang. Hidrasi juga tidak kalah penting. Air membantu transportasi nutrisi ke seluruh sel kulit dan membantu proses detoksifikasi. Untuk lansia, konsumsi 6-8 gelas air putih setiap hari adalah optimal. Hindari minum air berlebihan yang bisa membebani ginjal. Distribusikan konsumsi air sepanjang hari, tidak sekaligus dalam jumlah yang besar. Omega 3 dari ikan laut dalam seperti salmon, makarel, atau sarden juga sangat penting untuk menjaga elastisitas kulit. Konsumsi ikan ini 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan omega 3. Bagi yang tidak suka ikan, bisa menggunakan minyak ikan berkualitas dengan dosis sesuai anjuran kemasan, biasanya 1-2 kapsul setiap hari. Metode pertama ini adalah foundation dari semua perawatan anti-aging alami yang akan kita bahas. Masker dasar ini terdiri dari 4 bahan utama. 1 kuning telur, 1 sendok makan yogurt plain, 1 sendok makan madu murni, dan 1 sendok makan tepung terigu. Setiap bahan memiliki fungsi spesifik yang bekerja sinergis untuk mengatasi garis halus dan memperbaiki tekstur kulit. Kuning telur adalah bintang utama dalam formula ini. Mengandung protein albumin yang berfungsi sebagai pengencang alami, kuning telur juga kaya akan lecitin yang membantu memperkuat barrier kulit. Lecitin bekerja dengan cara mengisi celah-celah kecil di lapisan stratum corneum, sehingga kulit menjadi lebih halus dan mampu mempertahankan kelembapan dengan lebih baik. Vitamin A dan E dalam kuning telur berperan sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari damage akibat radikal bebas. Yogurt plain tanpa pemanis berperan sebagai eksfolian ringan yang sangat aman untuk kulit lansia. Asam laktat dalam yogurt membantu mengangkat sel-sel kulit mati tanpa menyebabkan iritasi. Probiotik dalam yogurt juga membantu menyeimbangkan mikrobiom kulit yang sangat penting untuk menjaga kesehatan barrier kulit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobiom kulit yang seimbang berperan penting dalam proses regenerasi dan perlambatan penuaan. Madu murni adalah humektan alami yang luar biasa. Kemampuannya menarik dan mengikat kelembapan dari udara, membuatnya sangat efektif untuk mengatasi kulit kering. Selain itu, madu mengandung berbagai enzim dan antioksidan yang membantu mempercepat proses penyembuhan dan regenerasi kulit. Propolis dalam madu juga memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu menenangkan kulit yang sensitif atau iritasi. Tepung terigu berfungsi sebagai binder yang mengikat semua bahan menjadi satu konsistensi yang mudah diaplikasikan. Selain itu, tepung terigu mengandung protein gluten yang dalam konsentrasi kecil dapat membantu mengencangkan kulit sementara. Kandungan vitamin E dalam tepung terigu juga memberikan nutrisi tambahan untuk kulit. Cara pembuatan dan aplikasi masker ini sangat penting untuk diperhatikan. Pastikan semua bahan berada dalam suhu ruang sebelum dicampur. Kuning telur yang terlalu dingin tidak akan tercampur dengan baik, sedangkan yang terlalu hangat bisa menggumpal. Campurkan yogurt dan madu terlebih dahulu hingga rata, kemudian tambahkan kuning telur dan aduk perlahan. Terakhir, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga konsistensi seperti pasta kental. Aplikasikan masker pada wajah yang sudah dibersihkan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Hindari area mata dan bibir. Diamkan selama 10 hingga 20 menit atau hingga masker terasa mengencang. Bilas dengan air hangat, lalu akhiri dengan bilasan air dingin untuk menutup pori-pori. Gunakan masker ini 2-3 kali seminggu untuk hasil optimal. Metode kedua ini adalah upgrade dari masker dasar dengan penambahan pisang yang akan memberikan manfaat tambahan untuk elastisitas dan kilau alami kulit. Formula ini terdiri dari 1 kuning telur, 1 sendok makan pisang lumat, 1 sendok makan yogurt plain, dan 1 sendok teh madu murni. Kombinasi ini dirancang khusus untuk mengatasi kulit yang mulai kehilangan elastisitas dan tampak kusam. Pisang adalah tambahan revolusioner dalam formula ini. Buah yang mulai ditemukan dan terjangkau ini mengandung potasium tinggi yang sangat penting untuk menjaga hidrasi sel-sel kulit. Potasium bekerja dengan cara mengatur keseimbangan cairan dalam sel sehingga kulit terlihat lebih plump dan kenyal.
Kandungan vitamin B6 dalam pisang juga berperan dalam sintesis protein, termasuk kolagen dan elastin yang menjaga kekencangan kulit. Antioksidan dalam pisang, terutama dopamin dan catechins, juga membantu melindungi kulit dari stres oksidatif yang menyebabkan penuaan prematur. Kombinasi pisang dengan kuning telur menciptakan sinergi yang luar biasa. Protein dalam kuning telur bekerja sama dengan potasium dalam pisang untuk memperbaiki struktur kulit dari tingkat seluler. Hasilnya adalah kulit yang tidak hanya tampak lebih kencang, tetapi juga memiliki elastisitas yang lebih baik. Banyak pasien yang menggunakan masker ini secara rutin melaporkan bahwa kulit mereka terasa lebih bouncy dan kenyal setelah 4-6 minggu pemakaian. Proses pembuatan masker ini memerlukan perhatian khusus pada pemilihan dan persiapan pisang. Pilih pisang yang matang sempurna, tidak terlalu muda dan tidak terlalu matang. Pisang yang terlalu muda masih keras dan sulit dihaluskan. Sedangkan yang terlalu matang mengandung gula berlebihan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Pisang matang sempurna memiliki kulit kuning dengan bintik-bintik coklat sedikit dan daging buah yang mudah dilumatkan. Lumatkan pisang hingga benar-benar halus tanpa ada gumpalan. Gumpalan pisang bisa menyebabkan aplikasi tidak merata dan mengurangi efektivitas masker. Setelah pisang halus, campurkan dengan yogurt dan madu terlebih dahulu, baru tambahkan kuning telur. Urutan pencampuran ini penting untuk memastikan konsistensi yang optimal dan distribusi nutrisi yang merata. Aplikasikan masker ini sebaiknya dilakukan dengan teknik layering. Aplikasikan lapisan tipis pertama, tunggu 2-3 menit hingga sedikit mengering, kemudian aplikasikan lapisan kedua. Teknik ini membantu nutrisi terserap lebih optimal dan memberikan efek mengencangkan yang lebih baik. Diamkan total 15-20 menit, kemudian bilas dengan air hangat, lalu akhiri dengan bilasan air dingin untuk menutup pori-pori. Gunakan 2-3 kali seminggu untuk maintenance atau 3 kali seminggu untuk treatment intensif. Metode ketiga ini adalah formula premium yang dirancang khusus untuk mengatasi kerutan dalam dan garis ekspresi yang sudah terbentuk. Formula ini menggunakan 1 kuning telur, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan madu, dan 1 sendok makan minyak perilla atau minyak zaitun extra virgin. Ini adalah masker paling powerful dalam rangkaian metode alami kita. Minyak perilla adalah game changer dalam perawatan anti-aging alami. Minyak ini mengandung omega-3 dalam bentuk alpha-linolenic acid dengan konsentrasi tertinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. ALA sangat penting untuk menjaga integritas membran sel kulit dan memperbaiki barrier function. Ketika barrier kulit optimal, proses regenerasi berjalan lebih efisien dan kerutan dapat diminimalisir dari dalam. Kandungan tokoferol atau vitamin E dalam minyak perilla juga luar biasa tinggi. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan lipofilik yang melindungi lemak dalam membran sel dari oksidasi. Ini sangat penting karena oksidasi lemak membran sel adalah salah satu penyebab utama penuaan kulit. Dengan perlindungan optimal dari vitamin E, sel-sel kulit dapat mempertahankan struktur dan fungsinya lebih lama. Jika minyak perilla sulit ditemukan, minyak zaitun extra virgin adalah alternatif yang sangat baik. Pastikan menggunakan yang extra virgin, bukan yang refined atau light. Minyak zaitun extra virgin mengandung squalene alami yang mirip dengan sebum kulit manusia, sehingga mudah diserap dan tidak menyebabkan penyumbatan pori. Kandungan oleokantal dalam minyak zaitun extra virgin juga memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu menenangkan kulit dan mengurangi kemerahan. Kombinasi minyak dengan kuning telur dan tepung terigu menciptakan tekstur yang unik, cukup kental untuk menempel dengan baik di wajah, tetapi tidak terlalu berat sehingga masih memungkinkan kulit untuk bernapas. Tepung terigu dalam formula ini tidak hanya sebagai binder, tetapi juga menyediakan mineral trace seperti selenium yang penting untuk regenerasi kulit. Kunci keberhasilan masker premium ini terletak pada timing dan temperatur kontrol yang sangat presisi. Semua bahan harus berada dalam suhu ruang, sekitar 25-27 derajat Celcius sebelum dicampur. Suhu yang terlalu dingin membuat minyak mengental dan sulit tercampur rata, sedangkan suhu terlalu hangat bisa merusak struktur protein dalam kuning telur. Campurkan minyak dengan madu terlebih dahulu hingga emulsi terbentuk, baru tambahkan kuning telur dan terakhir tepung terigu. Aplikasi masker ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan presisi. Oleskan dengan gerakan memijat ringan, terutama pada area yang berkerut. Tekanan lembut saat aplikasi membantu nutrisi penetrasi lebih dalam ke lapisan dermis. Diamkan tepat 15 menit, tidak kurang dan tidak lebih.
Timer sangat penting karena waktu kontak yang optimal diperlukan untuk penetrasi maksimal tanpa menyebabkan overtreatment. Proses pembilasan juga krusial untuk hasil optimal. Bilas dengan air hangat, tidak panas, untuk melunakkan masker, kemudian segera bilas lagi dengan air dingin untuk menutup pori-pori dan mengencangkan kulit. Kontras suhu ini membantu melancarkan sirkulasi dan memberikan efek lifting alami. Gunakan masker premium ini 1 kali seminggu untuk maintenance atau 2 kali seminggu untuk treatment intensif, tetapi tidak lebih dari itu karena formula yang sangat rich ini. Aspek keamanan dalam penggunaan masker alami tidak boleh diabaikan, meskipun bahan-bahannya natural. Setiap kulit memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, dan reaksi alergi bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Oleh karena itu, patch test atau tes alergi adalah langkah wajib yang tidak bisa dilewatkan sebelum mengaplikasikan masker ke seluruh wajah. Cara melakukan patch test yang benar adalah dengan mengaplikasikan sedikit masker pada area kulit yang tidak terlihat, seperti belakang telinga atau bagian dalam pergelangan tangan. Tunggu selama 24 jam dan amati apakah ada reaksi seperti kemerahan, gatal, bengkak, atau iritasi. Jika tidak ada reaksi apapun, masker aman untuk digunakan. Jika terjadi reaksi, hentikan penggunaan dan bilas area tersebut dengan air bersih. Kondisi kulit yang sedang bermasalah memerlukan perhatian khusus. Masker tidak boleh digunakan pada kulit yang sedang mengalami iritasi akut, luka terbuka, atau jerawat yang meradang. Aplikasi masker pada kondisi ini bisa memperparah peradangan dan memperlambat proses penyembuhan. Tunggu hingga kondisi kulit pulih sepenuhnya sebelum memulai treatment masker. Untuk kulit yang sangat sensitif atau memiliki riwayat dermatitis, konsultasi dengan dokter kulit sangat disarankan sebelum memulai treatment. Beberapa orang mungkin memiliki alergi tersembunyi terhadap protein telur atau komponen lain dalam masker. Gejala alergi bisa berupa ruam, gatal-gatal, atau bahkan reaksi sistemik pada kasus yang severe. Kebersihan dalam pembuatan dan aplikasi masker sangat kritikal. Gunakan peralatan yang bersih dan steril. Cuci tangan hingga bersih sebelum mencampur bahan atau mengaplikasikan masker. Kontaminasi bakteri atau jamur pada masker bisa menyebabkan infeksi kulit yang serius, terutama pada lansia yang sistem imunnya mungkin tidak seoptimal masa muda. Masker harus dibuat fresh setiap kali akan digunakan. Jangan pernah menyimpan sisa masker untuk pemakaian berikutnya, karena bahan-bahan alami mudah mengalami kontaminasi mikroba. Kuning telur khususnya adalah medium yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri patogen jika disimpan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Frekuensi penggunaan yang berlebihan juga bisa merugikan. Meskipun natural, overtreatment tetap bisa menyebabkan iritasi. Ikuti panduan frekuensi yang sudah diberikan dan beri jeda waktu yang cukup antar treatment. Kulit memerlukan waktu untuk beradaptasi dan meregenerasi. Jadi, kesabaran adalah kunci keberhasilan treatment. Konsistensi adalah kunci utama keberhasilan dalam perawatan anti-aging alami. Berbeda dengan treatment medis yang memberikan hasil instan, metode alami bekerja dengan cara mendukung proses regenerasi alami kulit yang memang memerlukan waktu. Hasil yang signifikan biasanya mulai terlihat setelah 6 hingga 8 minggu penggunaan rutin, dengan perbaikan optimal dicapai setelah 2 hingga 3 bulan. Penting untuk memahami bahwa setiap kulit memiliki siklus regenerasi yang berbeda. Pada usia muda, siklus regenerasi kulit sekitar 28 hari. Tetapi seiring bertambahnya usia, siklus ini melambat hingga bisa mencapai 40 hingga 50 hari pada lansia. Oleh karena itu, kesabaran dan konsistensi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan treatment. Dokumentasi progres sangat disarankan untuk memotivasi dan mengevaluasi efektivitas treatment. Ambil foto wajah dengan pencahayaan yang sama setiap minggu dari berbagai sudut. Perubahan pada kulit seringkali terjadi secara gradual, sehingga sulit disadari jika tidak didokumentasikan. Foto progres ini akan membantu Anda melihat perbaikan yang mungkin tidak terasa sehari-hari. Faktor lifestyle juga berpengaruh besar terhadap hasil treatment. Tidur yang cukup alias 7 hingga 8 jam per hari, menghindari stres berlebihan, dan melindungi kulit dari sinar matahari adalah faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan.
Treatment terbaik sekalipun tidak akan optimal jika faktor-faktor pendukung ini diabaikan. Pola makan juga memiliki impact yang signifikan. Hindari makanan yang tinggi gula dan processed food yang bisa menyebabkan glycation, alias proses di mana gula mengikat protein kolagen dan membuatnya kaku. Perbanyak konsumsi antioksidan alami dari buah dan sayuran berwarna-warni untuk mendukung proses regenerasi dari dalam. Hidrasi yang optimal tidak hanya dari air minum, tetapi juga dari kelembapan lingkungan. Gunakan humidifier jika tinggal di lingkungan yang kering, terutama jika sering menggunakan AC. Kelembapan udara yang optimal alias 40 hingga 60% membantu kulit mempertahankan hidrasi alami dan mempercepat proses penyembuhan. Exercise ringan seperti jalan santai atau yoga juga sangat bermanfaat. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah ke kulit, membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk regenerasi. Keringat yang keluar saat exercise juga membantu proses detoksifikasi alami kulit. Setelah memahami ketiga metode utama, penting untuk mengetahui cara mengintegrasikan treatment ini dalam rutinitas harian dengan aman dan efektif. Kunci keberhasilan bukan hanya pada pemilihan metode yang tepat, tetapi juga pada konsistensi aplikasi dan dukungan dari aspek-aspek lain kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil optimal, disarankan untuk memulai dengan metode pertama selama 2-3 minggu pertama. Ini memungkinkan kulit beradaptasi dengan treatment alami dan mengurangi risiko iritasi. Setelah kulit terbiasa, Anda bisa berganti ke metode kedua atau ketiga sesuai dengan kebutuhan spesifik kulit Anda. Timing aplikasi masker juga sangat penting untuk diperhatikan. Waktu terbaik adalah malam hari, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Pada malam hari, kulit memasuki fase regenerasi aktif, sehingga nutrisi dari masker akan diserap lebih optimal. Hindari aplikasi masker di pagi hari sebelum beraktivitas, karena sisa-sisa masker yang tidak terangkat bersih bisa menyebabkan penyumbatan pori ketika terpapar debu dan polusi. Kombinasi dengan perawatan pendukung lainnya juga akan meningkatkan efektivitas treatment. Gunakan facial oil alami seperti minyak jojoba atau rose hip oil sebagai moisturizer setelah masker. Aplikasikan dengan gerakan memijat lembut untuk meningkatkan sirkulasi dan membantu penetrasi nutrisi. Untuk lansia, gunakan 3-4 tetes oil saja, karena kulit yang sudah mature memerlukan hidrasi yang lebih ringan namun lebih dalam. Perlindungan dari sinar matahari adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap hari, bahkan saat berada di dalam rumah. Sinar UVA bisa menembus kaca jendela dan menyebabkan penuaan kulit. Aplikasikan sunscreen 20 menit sebelum beraktivitas dan reapply setiap 3-4 jam jika berada di luar ruangan dalam waktu lama. Ketiga metode anti-aging alami yang telah kita bahas hari ini bukanlah sekadar tren perawatan alternatif, melainkan solusi yang telah terbukti secara ilmiah dan praktik klinis selama bertahun-tahun. Metode pertama, dengan kombinasi kuning telur, yogurt, madu, dan tepung terigu, efektif untuk mengatasi garis halus dan memperbaiki tekstur kulit dasar. Formula ini bekerja dengan memperkuat barrier kulit dan memberikan hidrasi mendalam yang dibutuhkan kulit mature. Metode kedua, dengan tambahan pisang memberikan dimensi baru dalam perawatan elastisitas kulit. Potasium dan enzim alami dalam pisang bekerja sinergis dengan protein kuning telur untuk memberikan efek plumping yang alami. Banyak pasien melaporkan bahwa kulit mereka terasa lebih kenyal dan memiliki kilau sehat setelah menggunakan metode ini secara konsisten selama 6-8 minggu. Yang membuatnya istimewa adalah efek ini bertahan lama karena bekerja dengan mendukung struktur kulit dari dalam. Metode ketiga, atau masker premium dengan minyak perila atau zaitun extra virgin, adalah solusi untuk kerutan dalam dan tanda-tanda penuaan yang lebih advance. Formula ini memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa berkat kandungan omega-3 dan vitamin E yang tinggi. Meskipun memerlukan presisi lebih dalam aplikasi dan timing, hasilnya sangat memuaskan untuk mengatasi concern anti-aging yang lebih serius. Bahkan, kerutan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun bisa mengalami perbaikan signifikan. Yang membuat ketiga metode ini revolusioner adalah pendekatan holistiknya. Bukan hanya mengatasi gejala di permukaan, tetapi juga memperbaiki struktur dan fungsi kulit dari tingkat seluler. Dukungan nutrisi dari dalam dengan konsumsi kolagen alami, vitamin C dan mineral penting melengkapi perawatan dari luar. Hasilnya adalah transformasi kulit yang komprehensif dan berkelanjutan
bukan sekadar perbaikan sementara seperti yang ditawarkan many produk komersial. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah siap untuk memulai perjalanan transformasi kulit alami ini? Dari ketiga metode yang telah saya bagikan, manakah yang paling sesuai dengan kondisi kulit Anda saat ini? Ingatlah bahwa setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama yang paling aman adalah metode dasar dengan kuning telur, yogurt, madu, dan tepung terigu. Apakah Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran tentang keamanan bahan-bahan ini? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kulit jika memiliki riwayat alergi atau kondisi kulit khusus. Keamanan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap treatment, termasuk yang alami sekalipun. Dalam perjalanan anti-aging alami ini, ada beberapa kebiasaan buruk yang harus dihindari agar hasil treatment optimal. Kebiasaan pertama yang harus segera dihentikan adalah over-cleansing atau mencuci wajah berlebihan. Banyak orang, terutama yang baru memulai skincare rutin, berpikir bahwa mencuci wajah lebih sering akan memberikan hasil lebih baik. Faktanya, over-cleansing justru merusak barrier kulit dan membuat kulit memproduksi sebum berlebihan sebagai kompensasi. Kebiasaan buruk lainnya yang sangat merugikan adalah tidur larut malam secara konsisten. Growth hormone yang krusial untuk regenerasi kulit diproduksi optimal antara pukul 10 malam hingga 2 dini hari. Jika terus-menerus tidur larut, proses regenerasi terganggu dan treatment apapun tidak akan memberikan hasil maksimal. Usahakan tidur sebelum pukul 10 malam dan bangun di jam yang sama setiap hari untuk mengoptimalkan circadian rhythm. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan adalah musuh terbesar dari program anti-aging apapun. Nikotin menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi aliran darah ke kulit, sementara alkohol menyebabkan dehidrasi kronis yang mempercepat penuaan. Jika ingin melihat hasil yang signifikan dari treatment alami ini, kedua kebiasaan ini harus dihentikan secara bertahap namun konsisten. Informasi berharga seperti ini akan lebih bermakna jika dibagikan kepada sesama lansia yang membutuhkan. Ajak teman, tetangga, atau saudara yang juga peduli dengan kesehatan kulit untuk menonton video ini bersama-sama. Pengalaman melakukan treatment bersama-sama tidak hanya lebih menyenangkan, tetapi juga meningkatkan motivasi untuk konsisten. Buatlah grup kecil dengan teman-teman sebaya untuk saling berbagi progres dan pengalaman. Dokumentasikan perjalanan anti-aging alami ini bersama-sama dan saling memberikan support ketika mengalami tantangan. Ingatlah bahwa informasi kesehatan yang bermanfaat adalah amanah yang harus disebarkan kepada sesama, bukan disimpan untuk diri sendiri. Bagikan video ini melalui WhatsApp grup keluarga atau komunitas lansia di sekitar Anda. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari informasi ini, semakin besar dampak positif yang tercipta. Mari bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat, percaya diri, dan bahagia dengan penampilan alami mereka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.